pada prosesi pernikahan mempelai akan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini yang dinamakan ijab kabul. Jadi di Baduy itu uniknya ada dua cara yang dilakukan oleh para suku Baduy, yaitu tentang ijab kabul daripada suku Baduy. Nah, jadi intinya ijab kabul yang ada di kampung Baduy, khususnya Baduy luar yang pernah kemarin saya saksikan, itu ada dua upacara. Bagi warga Baduy, pernikahan adalah sekali seumur hidup mereka. Mereka tidak mengenal perceraian. Perceraian hanya terjadi jika salah satu di antara mereka meninggal dunia. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Run. Ulah poho subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ai Astaman. Teman-teman, kali ini kita sedang berada di lokasi wisata Sabah Budaya di Kampung Baduy. Nah, kebetulan bertepatan hari ini kita datang ke Baduy dan kita mau melihat bagaimana prosesi dari adat pernikahan yang dilaksanakan. Buat kalian yang penasaran, so tonton terus ya videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ai Astaman, channel yang mengupas tentang kehidupan suku yang ada di perkampungan Baduy. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu adat yang ada di kampung Baduy. Nah, seperti video sebelumnya, saya pernah meliput tentang kegiatan prosesi adat pernikahan dari suku Baduy. Dan teman-teman banyak sekali yang kepo dan bertanya tentang bagaimana ijab kabul daripada suku Baduy. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe dan share jika memang video ini bermanfaat. So, stay tune. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan anggapan masyarakat di suku Baduy, sebuah suku terpencil yang terletak di kaki pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, yang memiliki sebuah tradisi pernikahan yang cukup unik. Tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga dan yang telah diatur dalam ketentuan adat yang mengikat mereka. Calon pun dipilih oleh orang tua, lalu keduanya belah pihak bertemu dan saling bersilaturahmi tanpa pengenalan atau perjodohan. Nah, ini dinamakan dengan bobogohan, atau bahasa kita mengucapnya sebagai berpacaran. Nah, berpacaran ini juga termasuk salah satu suku yang ada di kampung Baduy luar. Karena untuk Baduy dalam, mereka biasanya langsung dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing. Nah, suasana acara bobogohan ini biasanya dinamai dengan lantunan alat musik kecapi yang dibawa oleh pihak laki-laki orang Baduy yang menyebutnya perkawinan rukun hirup, dan artinya perkawinan yang harus dilakukan. Karena jika tidak, maka ia akan mengakhiri kodratnya sebagai manusia. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah, maka dilaksanakan tahap selanjutnya. Nah, ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria. Yang pertama, mempelai pria beserta keluarga
harus melapor kepada puun atau kepala suku adat dengan membawa daun sirih, pinang, gambir secukupnya. Nah, untuk selanjutnya, sirih, pinang, dan gambir tersebut dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar, dilengkapi dengan membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin, dan ketiga membawa alat rumah tangga dan baju untuk mempelai wanitanya. Nah, adat ini sebetulnya teman-teman hampir sama dengan adat yang ada di kita, atau biasa kita menyebutnya dengan nyereuhan. Nah, setelah semua proses itu dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan kelima, keenam, dan ketujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur mereka. Nah, makanya di adat suku Baduy ini kadang-kadang tanggal itu bisa berubah-ubah, bisa mundur atau bisa lebih maju, seperti yang terjadi saat kemarin ketika kita menghadiri pernikahan Neng Marsa. Itu hampir beberapa kali maju mundur untuk acara pernikahannya, sampai akhirnya kita bisa meliputnya ke sana. Pada prosesi pernikahan mempelai akan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini yang dinamakan ijab kabul. Jadi di Baduy itu uniknya ada dua cara yang dilakukan oleh para suku Baduy, yaitu tentang ijab kabul daripada suku Baduy. Nah, ijab kabul yang pertama yaitu ijab kabul sebelum hari pernikahan, sebelum hari H. Jadi mereka ijab kabul sama menggunakan naib juga. Ada naib, ada penghulu, dan mereka mendatangi KUA atau bisa juga langsung dengan ke rumah panaibnya. Nah, itu yang pertama, karena mungkin ijab kabul itu adalah ijab kabul untuk persyaratan di KUA untuk pembuatan akte, atau sekarang harus mempunyai buku nikah dan lain sebagainya. Mereka juga sama, akhirnya bisa menggunakan syahadat. Nah, tapi itu hanya yang ada di Baduy luar, tidak untuk Baduy dalam. Nah, selanjutnya ijab kabul yang kedua itu hari H dari pernikahan itu. Ijab kabul yang kedua itu ijab kabul yang dilakukan oleh warga suku Baduy ketika mereka sedang dirias. Nah, itu dilakukan pagi-pagi kisaran pukul 8 sampai pukul 9. Ijab kabul yang mereka lakukan yaitu ijab kabul yang sangat sakral, itu menurut adat yang ada di kampung Baduy, karena mereka melakukan ijab kabul itu setelah ijab kabul yang pertama. Itu hari keduanya yaitu ijab kabul melalui adat. Dan kebetulan waktu itu saya melihat prosesinya, cuma karena memang kesakralan dari adatnya, dan akhirnya memang tidak boleh karena ijab kabul adalah salah satu yang sakral dan tidak bisa direkod. Nah, itulah keunikannya teman-teman. Nah, jadi intinya ijab kabul yang ada di kampung Baduy, khususnya Baduy luar yang pernah kemarin saya saksikan, itu ada dua upacara. Yang pertama, ijab kabul secara negara, atau mereka ijab kabul melalui naib dan menggunakan syahadatain atau syahadat Islam yang mereka lakukan. Dan yang kedua, hari kedua itu hari hanya mereka melakukan ijab kabul kembali dengan prosesi adat mereka. Nah, itu intinya teman-teman. Di balik kekolotan dan keterasingan suku yang tidak mau menerima pengaruh modernisasi dari luar ini, ternyata ada sebuah kearifan di dalamnya. Kearifan ini adalah pelarangan adat Baduy yang melarang masyarakat Baduy untuk melakukan poligami. Nah, praktek poligami ini bagi masyarakat Baduy justru akan membuat mereka lebih
terpecah keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Bagi warga Baduy, pernikahan adalah sekali seumur hidup mereka. Mereka tidak mengenal perceraian. Perceraian hanya terjadi jika salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggalkan dapat menikah lagi. Dan proses yang harus ditempuh sebelum pernikahan adalah upaya untuk mendapatkan pendamping yang tepat demi kelanggengan pernikahan mereka. Banyak dari kita yang bercerai karena sudah tidak lagi cinta kepada pasangannya, perkara cinta yang sudah ditawar. Masyarakat Baduy tampaknya sangat ahli menghidupkan api asmara dan mempertahankan agar tetap menyala dalam rumah tangga mereka. Dan sebab itu, pernikahan pria dan wanita di Baduy bukanlah atas dasar cinta, namun perjodohan yang harus diterima mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita tentang prosesi ijab kabul dan seputar pernikahan yang ada di suku Baduy. Buat teman-teman yang tertarik dengan keunikan suku yang ada di Kampung Baduy, jangan lupa subscribe channel kami, dukung terus agar kami semangat membuat konten-konten seputar tentang Baduy. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.